video kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Ada apa aja sih di kegiatan ekonomi? Eits, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Nah, kita di sini dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Ada aku di sini, Nadia Dikan Kusuma dengan NIM K76210087 dan teman-temanku. Halo teman-teman, aku Lutfia Fatia Tujana, mahasiswa PLP dari Universitas 11 Maret dengan NIM K76210068. Hai, bertemu juga dengan saya Bu Melinda. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 subbab dalam kegiatan produksi. Yang pertama yaitu pengertian produksi, kemudian ada faktor produksi, lalu ada jenis-jenis produksi, dan yang keempat ada fungsi produksi. Oke, kita pelajari pengertian produksi dulu ya teman-teman. Dalam arti sempit, produksi itu mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Bisa barang setengah jadi atau bahan mentah, kemudian menjadi barang yang sudah jadi, seperti itu. Kemudian dalam arti luasnya itu seperti apa sih? Dalam arti luasnya, produksi itu adalah kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai serta guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dengan demikian, produksi itu tidak hanya menghasilkan suatu barang ya teman-teman, tapi juga termasuk menghasilkan di bidang jasa. Lanjut, yaitu yang kedua, jenis-jenis produksi. Jenis-jenis kegiatan produksi, yang pertama itu ada kegiatan ekstraktif. Nah, kegiatan ekstraktif ini adalah kegiatan mengambil kekayaan alam, sumber daya alam secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengubah sifat atau barang aslinya atau bentuk barangnya. Misalkan nih ada nelayan, dia menangkap atau mengambil sumber daya alam yang ada di lautan, dia menangkap ikan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Nah, itu merupakan kegiatan ekstraktif. Kemudian jenis kegiatan yang kedua yaitu kegiatan agraris. Kegiatan agraris ini yaitu mengambil dengan mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang yang baru. Jadi kalau ekstraktif tadi adalah mengambil sumber daya alam secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu, sedangkan kalau agraris ini dia mengambil sumber daya alam dengan mengolah terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian kegiatan ekstraktif dan agraris ini termasuk kegiatan produksi sektor primer. Oke, ingat ya teman-teman, kegiatan ekstraktif dan kegiatan agraris ini merupakan jenis kegiatan produksi di sektor primer. Nah, kemudian jenis kegiatan produksi yang ketiga yaitu kegiatan industri. Nah, kegiatan industri ini yaitu mengolah suatu barang mentah ya menjadi barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi. Nah, kemudian jenis kegiatan industri ini termasuk ke dalam kegiatan produksi di sektor sekunder. Yang keempat ada kegiatan dagang, yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli barang dan terjadi perpindahan antara kepemilikan barang tersebut. Dan yang terakhir ada kegiatan jasa atau aktivitas ekonomi dengan manfaat yang tidak nampak. Biasanya ini melibatkan interaksi antara konsumen atau dengan barang-barang pemilik, namun tanpa transfer kepemilikannya. Seperti itu. Jadi jenis-jenis kegiatan produksi tadi ada 5. Yang pertama yaitu ekstraktif, yang kedua ada agraris, yang ketiga ada industri, yang keempat ada dagang, dan yang terakhir ada jasa. Nah, kemudian yang ketiga, subbab yang ketiga yaitu faktor-faktor produksi. Nah, jadi dalam proses produksi itu kan pasti dibutuhkan input atau faktor-faktor produksi yang digunakan dan masuk ke dalam proses produksi sehingga menghasilkan output atau sejumlah barang. Gitu ya. Nah, jumlah output ini nanti itu bergantung pada faktor-faktor produksi input ya yang digunakan dalam proses produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada sumber daya alam atau SDA, kemudian yang kedua ada tenaga kerja,
Ya, kemudian yang ketiga ada modal, dan yang terakhir ada kewirausahaan atau skill. Nah, kemudian 4 faktor ini tadi itu akan dikombinasikan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, kemudian balas jasanya itu ada apa aja sih? Nah, untuk sumber daya alam, balas jasanya itu berupa sewa. Ya. Kemudian untuk tenaga kerja, balas jasanya itu berupa upah. Sedangkan untuk modal itu balas jasanya berupa barang dan laba untuk balas jasa kewirausahaan atau skill. Kita memasuki subbab terakhir di kegiatan produksi ini ya teman-teman, yaitu fungsi produksi. Jadi fungsi produksi ini merupakan hubungan antara jumlah output maksimum yang dapat diproduksi dan faktor-faktor produksi atau input tadi yang diperlukan untuk menghasilkan output atau jumlah barang dengan tingkat teknologi tertentu. Jadi secara sistematis, fungsi produksi itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F, kemudian F itu ada R, ada K, ada L, ada T. Oke, nah keterangannya Q itu sebagai jumlah produk atau output yang dihasilkan. Kemudian F itu sebagai fungsi yang menunjukkan hubungan fungsional antara jumlah output dan jumlah inputnya. Nah, di dalam fungsi itu ada apa aja? Itu kan ada K, L, R, sama T ya. Nah, itu apa sih K, L, R, T itu apa? Nah, K di sini itu merupakan capital atau barang modal, kemudian L sebagai labor atau tenaga kerja, kemudian R sebagai research atau kekayaan alam, dan T itu merupakan teknologi yang digunakan. Nah, rumus tersebut itu menunjukkan jumlah produk atau output yang dihasilkan bergantung pada jumlah modal, kemudian bergantung pada jumlah tenaga kerja, kemudian kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Nah, kemudian penyederhanaan fungsi produksi. Mengapa sih fungsi produksi itu perlu disederhanakan? Nah, pada umumnya proses produksi itu kan membutuhkan berbagai jenis faktor produksi ya. Nah, namun untuk memudahkan analisis, perlu diadakan penyederhanaan fungsi produksi yang jumlah dan kualitasnya yang sangat banyak. Nah, untuk itu penyederhanaan fungsi produksi itu hanya bergantung pada 2 faktor saja, ada modal dan tenaga kerja. Kemudian, sehingga fungsi produksinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung K atau capital atau barang modal tadi, dan labor tenaga kerja. Seperti itu. Oke, nah tadi kan kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Tadi kita sudah mempelajari pengertian produksi, kemudian faktor-faktor produksi, kemudian fungsi produksi, kemudian ada juga jenis-jenis produksi, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Nah, setelah mempelajari dan mengerti konsep dari produksi di mana barang atau jasa itu dibentuk atau dibuat, selanjutnya adalah masuk ke dalam proses distribusi. Nah, apa sih proses distribusi itu? Proses distribusi adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam ekonomi, distribusi ini merujuk pada pembagian pendapatan dan sumber daya di antara individu, kelompok, atau dalam suatu masyarakat. Lalu, apa aja sih tujuan dari distribusi? Nah, dalam distribusi ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, memastikan barang atau jasa sampai ke konsumen yang membutuhkan. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi proses penyaluran pasar. Lalu yang ketiga, memperluas jangkauan pasar produsen. Dan yang keempat, menstabilkan harga barang dengan memastikan pasokan barang atau jasa itu tersedia. Selanjutnya adalah jenis-jenis distribusi. Apa saja sih jenis-jenis distribusi itu? Yang pertama, jenis distribusi yang merupakan distribusi langsung. Distribusi langsung di sini barang atau jasa disalurkan secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Jadi produsen langsung mengantarkan barang tersebut kepada konsumen. Contohnya, petani menjual hasil panen langsung ke pasar. Lalu yang kedua ada distribusi tidak langsung.
Distribusi tidak langsung di sini tentunya memanfaatkan perantara atau orang kedua untuk menyalurkan barang ke konsumen. Contohnya, produsen bekerja sama dengan grosir atau pengecer. Nah, lalu nanti grosir atau pengecer itu menjual barang-barang dari produsen untuk dibeli oleh para konsumen. Lalu yang ketiga ada distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung itu suatu sistem di mana produsen menjual barang ke konsumen melalui perantara seperti agen. Nah, contohnya ada agen properti yang menjual rumah dari pengembang kepada pembeli. Gitu. Lalu di sini ada poin yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi itu apa aja sih? Yang pertama ada saluran distribusi dari produsen ke konsumen, di mana saluran ini dilakukan atau digunakan oleh dalam distribusi secara langsung. Lalu yang kedua ada saluran distribusi dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Nah, saluran ini digunakan untuk barang yang dijual dalam jumlah yang kecil. Lalu yang ketiga ada saluran distribusi dari produsen ke grosir, lalu pengecer dan ke konsumen. Hal ini umum digunakan dalam barang-barang atau suatu jasa dalam kebutuhan sehari-hari. Lalu yang keempat ada saluran distribusi dari produsen ke agen lalu ke konsumen, di mana dalam saluran distribusi ini biasanya barang atau jasa itu didistribusikan secara eksklusif. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting adalah fungsi distribusi. Apa aja sih fungsi distribusi itu? Yang pertama, fungsi distribusi adalah fungsi pertukaran, di mana hal ini memungkinkan konsumen mendapatkan barang atau jasa dengan memberikan uang atau barang lain sebagai imbalan. Lalu yang kedua, ada fungsi fasilitas, di mana hal ini mendukung proses distribusi dengan menyediakan informasi, pembiayaan, dan promosi. Lalu yang ketiga, ada fungsi fisik. Dalam fungsi ini melibatkan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan pengemasan barang. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi distribusi itu? Yang pertama ada karakteristik barang. Nah, tentunya karakteristik barang di sini mempengaruhi proses distribusi terkait dengan seberapa lama ketahanan barang, mudah rusak atau tidak barang tersebut. Lalu yang kedua ada luas pasar. Distribusi ini bisa lebih kompleks jika pasarnya lebih luas. Jadi jangkauan pasar dari distribusi ini kemana saja. Lalu yang ketiga ada biaya distribusi. Efisiensi biaya menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam hal ini. Jarak antara satu tempat ke tempat yang lain, berapa biaya yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada ketersediaan infrastruktur seperti jalan, transportasi, gudang, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi proses daripada distribusi itu sendiri. Lalu apa saja sih contoh-contoh distribusi dalam kehidupan sehari-hari? Seperti halnya yang kita ketahui di sekitar kita ada supermarket. Supermarket adalah suatu tempat di mana kita bisa berbelanja. Nah, supermarket di sini merupakan salah satu contoh distribusi di mana menjadi tempat barang atau barang-barang itu dijual, lalu kita beli dari grosir dan menjual ke konsumen. Selanjutnya ada contoh distribusi yaitu melalui platform e-commerce yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan distribusi ekonomi. Selanjutnya, setelah distribusi ada apa sih? Sebelumnya aku tanya dulu nih, siapa yang di sini suka makan es krim? Oke, pasti hampir semuanya nih ya kan suka sama es krim, suka makan es krim. Nah, kalau makan es krim itu merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi. Coba apa, hayo? Yap, konsumsi. Nah, sebenarnya konsumsi itu apa sih?
Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nah, kalau orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Tepat sekali. Ibarat kamu perlu sebuah motor yang akan digunakan untuk berangkat ke sekolah dan untuk berpergian kemana saja. Nah, berbeda dengan temanmu yang perlu naik kendaraan umum seperti BST, Gojek, dan lain sebagainya untuk pergi ke sekolah atau berpergian. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan dan jasa serta pola konsumsi yang berbeda-beda pada setiap orang. Sekarang, mari kita bicarakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Faktor yang pertama adalah motivasi. Misalnya, permintaan kamu yang ingin sepeda dikabulkan, nah itu termasuk faktor internal motivasi karena adanya pencapaian diri yang mendorong seseorang melakukan kegiatan konsumsi. Selanjutnya ada penghasilan. Penghasilan juga berpengaruh pada tingkat konsumsi seseorang. Misalnya, ketika kamu punya uang 10.000, hanya dapat membeli 1 buah es krim saja. Tetapi, kalau kamu punya uang 20.000, kamu bisa membeli 2 buah es krim loh. Nah, semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya, kalau rendah penghasilan yang didapat, maka orang tersebut memilih barang lebih sedikit atau barang yang akan dia beli akan semakin berkurang. Waktu kamu di toko buku, kamu ditawari untuk membeli buku komik yang terbaru. Nah, tapi kamu lebih memilih novel. Di sini berarti selera menjadi faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi ya. Misalnya nih, ibuku lebih memilih masak sendiri di rumah daripada membeli makanan di luar. Alasannya, selain menjadi hemat pengeluaran rumah tangga, juga gaya hidup sehat keluarga agar tetap terjaga. Di sini berarti sikap dan gaya hidup juga mempengaruhi kegiatan konsumsi ya. Oke, siapa di sini yang suka belanja banyak saat ada diskon atau promo? Aku tahu nih, hampir dari kalian semua melakukan ini, iya kan? Oke, tahu tidak, adanya promo atau diskon ini menyebabkan harga barang lebih murah. Iya, semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, yaitu semakin rendah harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi otomatis akan semakin tinggi atau meningkat. Di daerahku, ada upacara adat kebudayaan. Nah, saat menjelang acara tersebut, banyak sekali kebutuhan yang harus dibeli. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Nah, itu tadi kegiatan konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi.
Nah, jadi teman-teman, secara keseluruhan mempelajari kegiatan ekonomi itu tidak hanya relevan untuk pengambilan keputusan sehari-hari saja, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Oke, jadi itu tadi materi yang kita sampaikan di video ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.